Pemirsa, masih dalam semangat Hari Kartini, kiprah perempuan Indonesia terus melampaui batas di mana tidak ada lagi sekedar wacana, tapi nyata di panggung kepemimpinan nasional. Warisan perjuangan era Kartini kini hidup dalam langkah para perempuan yang berani mengambil keputusan dan menentukan arah bangsa. Lantas seperti apa makna Kartini di era modern dan sejauh mana perempuan memberi warna dalam kebijakan pada hari ini? Kita akan kulik langsung pemikiran inspiratif dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Diah Roro Esti. Halo, selamat siang dan selamat Hari Kartini, Mbak Wamen. Selamat siang, Mbak Toza dan Nisrina. Selamat Hari Kartini untuk semuanya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Siang. Di momen Hari Kartini ini kami ingin dong mendengarkan cerita Anda ya. Kurang lebih kan sudah jalan 2 tahun ya, ini masuk dalam kabinet untuk bekerja, melayani rakyat. Nah, dengan adanya kehadiran tidak hanya Mbak Roro ya tentunya ya, tapi juga ada banyak lagi Wakil Menteri Perempuan lainnya nih. Mbak Roro, mungkin dari perspektif Anda melihat bagaimana kiprah perempuan saat ini hadir di panggung kepemimpinan nasional. Apakah saat ini memang benar-benar sudah terlihat adanya perubahan yang signifikan, tidak hanya sekedar menjadi simbol ataupun representatif saja? Yang tentu yang pertama sangat-sangat penting untuk kita di Hari Kartini ini memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri gitu, bahwasanya balik keberhasilan seseorang tentunya ada sebuah perjuangan yang dilalui sehingga bisa berada di titik tersebut. Lalu kemudian tentunya relevansinya terhadap para pemimpin yang saat ini diberi amanah, tadi juga sudah disampaikan kami ada beberapa yang saat ini diberi amanah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk berada di kabinet, gitu ya. Tentunya kami harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan di lini sektor masing-masing begitu. Dan kalau relevansinya terhadap kementerian yang dimana saat ini saya diberi amanah di Kementerian Perdagangan, bagaimana kita bisa hadir, kita bisa membuka jalan bagi keadilan ekonomi secara keseluruhan, bagaimana kita bisa memberikan akses yang lebih luas lagi untuk masyarakat, khususnya relevansinya terhadap UMKM contoh gitu ya. Kita banyak sekali program yang sedang kita lakukan untuk memberdayakan para pelaku usaha UMKM. Kita tahu 50% dari lebih bahkan dari penggerak UMKM itu adalah perempuan, dan UMKM juga berkontribusi kurang lebih 60% terhadap PDB kita. Jadi sangat amat signifikan, dan kami berupaya untuk selalu memberikan bimbingan, pendampingan untuk para pelaku usaha UMKM, untuk para perempuan yang ada di dalamnya juga, agar mereka tetap bisa berdaya, mereka bisa berkontribusi terhadap perekonomian keluarga mereka, maupun multiplier effect yang nantinya bisa berpengaruh terhadap pemutaran ekonomi yang ada di daerah maupun secara nasional gitu. Jadi sangat penting, dan yang tidak kalah penting juga bagaimana kami di kabinet juga harus saling bersinergi dan bekerja sama. Dan inilah yang merupakan arahan yang telah diberikan kepada kami, dan kami senang. Saya jujur senang sekali melihat tokoh-tokoh perempuan yang hebat gitu ya, yang saat ini entah itu yang ada di kabinet, maupun kita tahu juga kalau di parlemen, kalau tidak salah ada sekitar 21% dari total wakil rakyat kita adalah perempuan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sumber inspirasi untuk satu sama lain, sehingga kita bisa lebih produktif, dan multiplier efeknya itu pada prinsipnya semakin dirasakan oleh rakyat. Wah, luar biasa. Jadi artinya perempuan dalam kabinet yang juga bisa mengambil keputusan begitu ya. Ini bertindak sebagai agen perubahan, bahkan juga bisa memberikan gagasan dan juga itu tadi ya, mengambil keputusan. Lantas dalam perjalanannya ya Mbak Roro di pemerintahan, apa kemudian menjadi tantangan paling nyata yang Anda rasakan sebagai perempuan di posisi strategis, dan juga bagaimana Anda mengubah tantangan itu menjadi kekuatan? Kalau untuk tantangan tentu banyak sekali ya, dalam arti kata apa yang kita handle dalam setiap harinya membutuhkan konsentrasi yang penuh. Kita butuh rigid gitu ya dalam menyusun sebuah kebijakan ataupun program yang pada prinsipnya juga mempunyai dampak nyata untuk rakyat begitu ya. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan kan kita ada 3 pilar: pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar internasional, hingga bagaimana produk UMKM ataupun produk-produk yang ada di Indonesia bisa semakin dikenal di pasar internasional.
tantangan nyata ini kalau kita sesama perempuan, saya yakin Mbak Soza dan Mbak Nisrina di sini juga bagaimana dalam menjalankan karir kita gitu ya, tanggung jawab keseharian kita. Tantangan yang nyata adalah bagaimana kita tetap harus bisa mengatur waktu dengan baik sehingga masih ada waktu yang bisa kita sisihkan untuk keluarga. Betul. Bagaimana kita harus hadir dengan untuk keluarga ataupun teman-teman di sekitar kita, bahkan hingga waktu untuk diri kita sendiri. Karena untuk kita bisa maksimal dalam menjalankan tugas, ya kan, apalagi tugas kenegaraan, kita harus seutuhnya dalam kondisi yang bahagia, ya kan, kita harus bahagia dan juga kita harus berdaya, kita harus percaya diri, dan banyak sekali hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa optimal, tentunya juga dalam menjalankan tugas. Jadi tantangan selalu ada tentunya, we are all human, kita semua manusia, tapi yang terpenting untuk mengatasinya selain dari time management yang harus diperbaiki dan lain sebagainya, yaitu adalah kita nikmati saja. Kita nikmati prosesnya, kita nikmati journey-nya. Baik, memang itu highlight untuk perempuan modern saat ini ya Mbak Roro ya. Juggling life nih seperti Mbak Roro, saya dan juga Nisrina bekerja dan juga mengurus keluarga. Tapi kita tetap keep showing up dan do our best ya. Nah, di momen Hari Kartini ini Mbak Roro, mungkin apa pesan Anda untuk generasi muda perempuan Indonesia agar berani bermimpi dan mengambil peran dalam kepemimpinan bahkan mungkin dari level nasional hingga ke level dunia? Pesan saya adalah kita harus menyadari untuk sampai di titik yang dianggap mungkin sebagai titik yang sukses, kita harus tahu bahwa di balik semua itu ada proses yang harus kita lalui. Sehingga setiap harinya kita harus memiliki target dan kita sendiri yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk kemudian bisa mencapai target tersebut. Kalau saya secara pribadi dari kecil itu selalu dididik bahwasanya harus mengejar pendidikan setinggi mungkin karena ini merupakan wadah tools gitu ya untuk agar perempuan itu bisa berdaya dan mereka juga bisa mandiri. Jadi pendidikan ini adalah tools yang sangat ampuh sebagai fondasi untuk kita kemudian bisa menggapai mimpi kita. Dulu waktu saya kuliah, alhamdulillah juga diterima di sebuah kampus, Imperial College, salah satu terbaik di dunia, nomor 8 di dunia, dan itu sebuah prestasi yang tentu untuk bisa masuk banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Selebihnya sebagai perempuan, kembali lagi kita harus selalu berjuang. Karena dalam proses saya hingga sampai di titik ini sebagai wakil menteri, sebelumnya sebagai wakil rakyat gitu ya di DPR RI, sebagai perwakilan perempuan satu-satunya di daerah pemilihan saya, hingga sekarang sebagai wakil menteri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Ini tentunya merupakan di satu sisi prestasi, tapi di sisi lain juga sebuah tantangan. Tapi kembali lagi, sebagai perempuan yang berdaya, kita harus menikmati prosesnya. Dan pada prinsipnya perempuan juga harus saling mensupport perempuan lainnya. Karena ketika kita bergandengan tangan, kita bisa menjadi bukan hanya penyemangat, tapi kita bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk memajukan sebuah bangsa. Baik, contoh yang sangat nyata, inspirasi bagi semua orang, semua perempuan Indonesia ya. Terima kasih untuk cerita yang dibagikan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dia Roro Esti. Ya, semoga juga bisa terus menginspirasi bagi para perempuan di seluruh tanah air. Mbak Roro, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat Hari Kartini. Terima kasih.